ketika pertama kali membuka file untuk .xml di layoutnya, di sini kita sudah membuat file activity_splash.xml, maka akan terdefault adanya default shortcode XML. Nah, setelah kita menunggu hasil load build-nya selesai di bagian desain, jadi kita dapat melihat lembar kecat teksnya untuk back-end shortcode-nya dan desain untuk tampilan UI-nya. Nah, setelah berhasil loading, nanti akan muncul tampilan untuk desain user interface-nya. Nah, di sini kita perhatikan ada satu buah teks hello world. Nah, di sini ada komponen text view. Komponen text view ini berisi teks hello world. Oke, kita akan mulai dari atas terlebih dahulu. Nah, sebelumnya ini akan saya kosongkan. Jadi saya akan hapus defaultnya ini karena kita di file activity_splash ini kita akan mendesain untuk layout splash ya, splash screen layar splash screen pertama kali waktu membuka untuk aplikasi nanti, aplikasi job course ini. Oke, kita mulai dari awal saja. Oke, ini dimulai dari pad membuka XML version, kemudian kita mulai menginisialisasi Android support untuk layoutnya dulu. Baik, untuk layouting di Android sendiri itu ada hierarkinya. Nah, hierarki paling awal itu adalah kita akan buat wadah utamanya. Nah, di wadah utama ini kita bisa menggunakan beberapa tipe layout. Ada constraint layout, relative layout, kemudian linear layout. Nah, ini kita akan menggunakan constraint layout. Kita Android. Nah, kita langsung pilih aja Android.support constraint layout. Nah, untuk penjelasan tipe-tipe layout akan dijelaskan di video berikutnya. Kemudian kita enter. Nah, kita akan Android, kita berikan Android.support. Oke, nggak ada, kayak gini aja. Oke. Nah, jadi sebelum kita isi wadahnya, kita akan tutup seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini kontainer utamanya, yaitu kita menggunakan constraint layout, kemudian kita akan mendefinisikan, jadi ini masih error karena relatif constraint layout ini dibutuhkan nanti untuk definisi layout width dan layout height-nya, jadi panjang dan lebar dari si layout utama ini. Oke, kita akan masukkan, kita panggil dulu untuk XML nya. Selanjutnya, setelah kita definisikan untuk penggunaan constraint layout, kita akan mendefinisikan untuk library tool XMLN-nya, ada Android, App, dan Tools. Nah, di sini untuk Android constraint-nya ini masih merah ya, karena di sini membutuhkan minimal adalah mendefinisikan dengan height dan width dari si Android constraint layout-nya ini. Oke, kita panggil Android masuk ke layout. Nah, di layout ini nanti akan ada pilihan untuk pengaturan weight-nya, jadi lebar. Kemudian ada nanti height-nya juga. Nah, di sini kita akan menggunakan match parent. Nah, di sini nanti akan untuk layout width-nya itu ukurannya ada bisa match parent, web content, kemudian juga kita langsung mengisikan berapa pixel. Nah, match parent di sini artinya adalah nanti untuk content layout sebagai wadah utamanya ini, layout-nya dia akan menyesuaikan dengan komponen-komponen yang akan sebagai nanti kontainernya. Dan kita masukkan untuk layout. Kita ambil juga ini
Sudah, sekarang saya akan untuk mendefinisikan. Nah, kita menggunakan tools, kemudian konteks. Nah, di sini ini untuk menyambungkan, jadi mengintegrasikan dengan file. Kita lihat file Java kita untuk, nah ini splash underscore activity. Oke, kita tutup. Sekarang sudah tidak error lagi ya. Ini kita sudah membuat untuk root layout utamanya menggunakan constraint layout. Nah, selanjutnya kita akan klik di bagian desain, kita akan lihat. Nah, di sini kita akan mendapatkan suatu layout kontainer. Di sini ya masih kosong, belum ada komponen lainnya. Nah, kemudian kita akan mengisinya menjadi nanti akan ada logo ya. Kita menggunakan image view, kemudian di bawahnya ada nama aplikasinya menggunakan text view. Kita akan klik kembali. Nah, kita akan masukkan untuk image, kita menggunakan image view. Nah, di sini keluar image view, image button, image feature. Di sini kita menggunakan image view. Nah, di image view ini kita akan mendefinisikan untuk weight dan height-nya. Oke, kita akan mendefinisikan untuk weight-nya kira-kira misalnya 192. Ini nanti bisa Anda ubah juga sesuai dengan oke, kalau nanti kita bagian desain. Nah, di sini saya menggunakan untuk previewnya ini kita pakai yang ini aja. 5,2 inch untuk yang Nexus 5X. Oke. Selanjutnya untuk head-nya, setelah kita tadi menyesuaikan di bagian untuk view-nya, kita menggunakan 1080 kali 1920 420 dpi. Kemudian kita tentukan, misalnya di sini saya ambil 110. Oke, 110. Nah, selanjutnya kita akan memberikan label untuk komponen image view-nya. Kita pakai Android ID. Kemudian kita masukkan add plus ID slash apps underscore logo. Misalnya di sini saya pakai ini, jadi image view ini nanti ID-nya app underscore logo. Oke, selanjutnya kita akan melihat di bagian desain. Kita klik desain. Oke, di sini belum kita sorot, ini akan ada image view ya. Image view ini kalau kita sorot di sini, nah layout width-nya 192, height-nya 110, ini untuk lebar dan juga tingginya. Nah, kita perlu mengatur untuk tata letaknya. Oke, agar lebih mudah untuk mengaturnya, kita akan langsung masukkan image background terlebih dahulu. Kita masuk menggunakan Android Source. Kita masukkan untuk background-nya itu berada di package drawable. Jadi untuk aset, gambar aset drawable di sini. Nah, ini kita lihat di drawable kita. Oke, ini saya sudah punya aset suatu icon untuk kita jadikan logo. Sudah simpan di package drawable. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, kita drawable di sini. Kita masukkan, kita cek apakah sudah masuk. Oke, sekarang kita atur untuk tata letaknya. Nah, untuk tata letak, ketika kita menggunakan layout constraint layout ini, kita bisa mengatur untuk
layout constraint-nya, constraint top, bottom. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan untuk kita klik bagian objeknya, layoutnya. Nah, kemudian kita akan menentukan, jadi koneksi tepi kanan dan tepi kiri, right dan left-nya, dan top dan bottom-nya, dia akan terikat di komponen layout root-nya. Kita cek, nah ini sebelah kanan sudah. Kita kemudian tarik tepi kirinya. Sudah. Kemudian kita untuk yang top-nya kita juga akan tarik ke atas. Ini sudah. Nah, jadi dengan kita mengkoneksikan antara tepi atas, kanan, dan kiri, ini akan nah kita bisa menggunakan ini itu kita gunakan ketika kita menggunakan constraint layout. Kita bisa memanfaatkan constraint layout. Sekarang otomatis di sini di bagian teks untuk source code-nya akan terdefault layout constraint end to end off, kemudian constraint horizontal biasnya, constraint start to start off-nya, constraint top to top off-nya. Nah, karena kita koneksikan. Misalnya kita koneksikan di bagian bawahnya, karena nanti setelah komponen ini kita akan masukkan objek text view, jadi untuk yang bawah nanti kita koneksikan ke yang text view. Tapi kita coba. Kita lihat nanti akan ada constraint bottom to bottom ya. Kita hapus dulu untuk yang bottom-nya, karena nanti kita akan koneksikan delete constraint. Nah, kemudian kita bisa kita bisa mengatur untuk letak layout-nya dengan drag and drop di sini. Kita bisa sesuaikan di sini, misalnya top left-nya 8 dp, kemudian right margin-nya 8 dp, kemudian saya buat untuk margin top-nya misalnya 150. Ini 150. 8, left 8, right 8. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat komponen baru lagi, yaitu text view. Kita masukkan text view. Kita masukkan dulu untuk layout width dan height-nya. Di sini saya menggunakan web content. Kemudian selanjutnya kita masukkan untuk ID objeknya, kita buat namanya. Misalnya app tagline. Kemudian kita untuk kita sudah buat, kita masukkan untuk style tulisannya. Kita masukkan Android text. Nah untuk teks ini kita ambil dari resource string. Ternyata di resource string kita belum membuat untuk string tagline-nya. Kita masuk ke value string. Di sini kita akan membuat suatu resource string untuk tagline. Nah, ini untuk menghindari penulisan shortcode secara hardcode ya. Misalnya app tagline. Tagline-nya misalnya di sini aplikasi. Misalnya seperti ini,
Jadi kita kembali ke layout activity underscore splash-nya. Kita masukkan string. Untuk stringnya tadi adalah app tagline. Oke, kita cek di desain. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah kita atur. Kemudian kita tinggal atur untuk penempatan layoutnya. Oke, di sini untuk web content sendiri ini adalah suatu ukuran layout di mana ketika kita mengaturnya dengan web content, lebar dan tinggi dari komponen tersebut itu akan mengikuti isi dari si komponennya, kontennya. Nah, jadi misalnya di sini kita tulisannya akan nambah lagi, maka untuk teksturnya ini juga akan lebarnya ikut bertambah. Kemudian selanjutnya, sehingga kalau misalnya kita akan menambah tulisan app tagline-nya, di sini kalau misalnya kita tidak menggunakan web content, kita langsung menuliskan weight-nya misalnya 50 dp. Ternyata tulisannya itu kebanyakan, nah itu kan kita harus mengatur ulang untuk weight atau height-nya, sehingga kita bisa memanfaatkan konsep web content. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan untuk style tulisannya dulu. Kita menggunakan Montserrat. Untuk font family-nya, nah ini font family, kita klik. Ini kita menggunakan di search font. Kita pakai yang Mlight, Montserrat Light. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan text color-nya, kita pakai resource color menggunakan gray primary, kemudian text size-nya kita buat 22 sp dan gravity-nya itu center. Jadi gravity itu posisi dari si teks ini, jadi di teksnya nanti akan di posisi center ya, di tengah. Oke, kita kembali ke desain, kita lihat. Nah, ini untuk pengaturan constraint layout-nya, kita akan sesuaikan untuk constraint bottom, kemudian juga kita tarik untuk koneksi ke bawah, ke bottomnya. Oke, kemudian untuk yang atas, yang topnya kita koneksikan ke komponen image view. Nah, ini posisinya kita sudah dapat. Kemudian untuk yang kanan kita ke kanan, untuk yang koneksi kiri kita koneksikan kiri, kita klik. Oke, kita bisa atur untuk batasnya. Nah, ini misalnya untuk batas antara dengan image view kira-kira segini. Kita cek berapa. Oke, ini sudah ya, sudah keluar. Ada constraint bottom, constraint end, constraint horizontal, constraint start to startnya, kemudian margin topnya, bottomnya kita buat 8 dp semua. Oke, ini sudah jadi untuk user interface di layout untuk splash screen-nya. Nah, sekarang kita akan ke Java-nya. Di bagian Java-nya, oke, kita klik di bagian splash activity. Kita sudah bisa melihat di sini di bagian untuk activity underscore splash XML-nya. Ini kita sudah integrasikan dengan untuk Java activity-nya di splash activity. Kita klik. Oke, sekarang kita di bagian Java-nya, di sini masih. Nah, ini sudah otomatis langsung set content R layout-nya ini diintegrasikan dengan activity underscore splash untuk default-nya. Oke, kita akan mengset untuk controllernya di sini. Karena nanti untuk splash screen kita akan menggunakan animasi yang sudah kita buat untuk animasi belum kita buat, kita akan membuat resource untuk animasinya.
kita akan menggunakan fitur animasi nanti di splash screen-nya. Kemudian juga nanti untuk tombol button kita akan sedikit animasi. Kita akan membuat untuk package anim di bagian resource, kita klik kanan, kita buat untuk package-nya new directory anim, kita buat package baru anim. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan untuk anim penggunaan di nanti splash screen-nya. Kita akan mengkonfigurasikan dari durasinya, start offset-nya, kemudian interpolarnya. Selanjutnya ini untuk posisinya, posisi pergerakannya kita akan menggunakan ada translate, scale, sama alpha. Nah, di translate kita akan mendefinisikan untuk Android from ini to deltanya dulu kita buat 0, kemudian kita buat from y deltanya. Nah, ini posisi pergerakannya. Selanjutnya setelah translate kita akan mendefinisikan scale. Oke, skalanya kita definisikan untuk from x scale-nya, from x scale-nya kita akan buat 0 saja, 0. Kemudian Android untuk y scale-nya, from y scale-nya kita juga buat 0. Kemudian kita buat pivotnya kita buat 50%. Untuk pivot y-nya kita akan buat 50% juga. Kemudian selanjutnya untuk to x scale dan to y scale-nya kita buat 1 dB, kemudian kita buat untuk y scale-nya kita buat 1 juga, kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan set untuk alfanya. Nah, di alpha kita akan men-set Android from alpha dan to alfanya kita akan buat 00. Untuk selanjutnya untuk yang to alpha kita akan set di sini 1.0, kemudian kita tutup, selesai. Nah, selanjutnya kita kembali untuk di file Java-nya. Kita buat untuk file animasi tambahannya lagi, saya buat di animation reset file untuk anim, kita buat namanya bottom to top
sama seperti tadi di package anim. Kita oke. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan untuk bottom to top-nya. Kita set, ini sudah, kita masuk ke Android duration-nya, kita set duration-nya. Untuk duration-nya